Selamat datang kembali di channel Anime Zone. One Piece chapter 1009 sebelumnya memberi tanda yang sangat luar biasa bagi para penggemar One Piece di seluruh dunia. Termasuk chapter itu adalah salah satu chapter yang sangat epik selama pertarungan di Onigashima. Dalam chapter tersebut ada beberapa detail yang mungkin sangat mengejutkan. Selanjutnya adalah chapter 1010 yang menampilkan kemampuan luar biasa dari masing-masing para supernova. Salah satunya adalah Zoro yang melakukan penyelamatan dengan menahan serangan gabungan Kaido dan Big Mom yang disebut-sebut sebagai serangan paling mematikan selama seri One Piece berjalan. Dan selanjutnya, Zoro berhasil membuktikan sesuatu lewat fakta tersebut dengan menebas Kaido di chapter terbaru. Nah, ada yang menarik dalam cerita ini, di mana sang tangan kanan Luffy ditampilkan membuka mata kirinya yang selama ini belum pernah terbuka. Ada apa dengan bocoran tersebut? Baiklah, langsung saja kita bahas. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi serta teori menarik lainnya seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Seperti prediksi kebanyakan penggemar One Piece sebelumnya, memang benar banyak yang berspekulasi bahwa Zoro akan memberikan dampak besar dalam perang Onigashima melawan Kaido dan Big Mom ini. Bahkan jauh sebelum itu mereka berangkat ke Onigashima. Anime Zone sendiri juga sempat berspekulasi tentang betapa pentingnya peran Zoro dalam mengalahkan Kaido di perang puncak Onigashima. Dan benar saja, dua chapter belakangan ini menjawab itu semua. Dengan berbekal haki yang luar biasa milik Zoro, kemudian ditambah dengan pedang Enma peninggalan Kozuki Oden yang bersejarah, maka semua orang mungkin akan memiliki pemikiran yang sama. Namun di akhir chapter 1010, kita diperlihatkan bahwa pada akhirnya Luffy lah yang akan bertarung habis-habisan dengan Kaido. Meski sebelumnya serangan Zoro dapat sedikit memberikan luka fatal bagi Kaido. Luffy juga diperlihatkan ingin segera mengalahkan Kaido yang sedang dalam mode hibrida, yang mana hal tersebut pada awalnya tidak berjalan seperti dugaannya. Big Mom dan Kaido yang perkasa memperlihatkan bagaimana mengerikannya kekuatan sang penguasa lautan atau Yonko kepada para supernova. Dua chapter terbaru ini benar-benar memberikan kesan di mana mereka yang bertarung di atas atap istana Kaido berada di level yang berbeda dengan karakter lainnya yang pernah dihadapi mereka. Yang menarik adalah peran Zoro yang bisa disebut sebagai bintang atau man of the match di dua chapter terbaru ini. Memang benar, sejak awal pertarungan besar di atap Onigashima dimulai, Zoro perlahan tapi pasti sudah menunjukkan kehebatannya. Beberapa yang menjadi sorotan adalah dia berhasil melakukan teknik untuk memotong api Big Mom, membuat Kaido menghindari tebasannya yang mengakibatkan tanduk tengkorak raksasa terpotong. Yang lebih luar biasa lagi adalah Zoro berhasil menahan serangan penghancur oleh dua Yonko terkuat itu seorang diri. Dan yang terbaru, ia mengeluarkan teknik pamungkas 9 pedang Asura miliknya dengan mode terbaru dan berhasil meninggalkan bekas luka yang luar biasa di tubuh Kaido. Suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi generasi terburuk. Mungkin tanpa adanya pertahanan yang dilakukan Zoro, kelima supernova ini akan kalah atau tewas ketika mendapatkan serangan yang mengerikan itu. Tak bisa dipungkiri, peran Zoro dalam menahan serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom sangatlah luar biasa. Seperti yang kami katakan sebelumnya, serangan tersebut dianggap sebagai salah satu serangan yang paling kuat dan paling dahsyat sejauh ini dalam serial One Piece. Serangan tersebut berhasil memberikan efek luar biasa terhadap Onigashima yang sedang melayang di udara. Dan Luffy sempat berkata bahwa mereka semua bisa tewas jika terkena serangan tersebut. Zoro memang berhasil menahan serangan itu dengan menggunakan seluruh kekuatan dan haki miliknya, meski hanya beberapa waktu saja. Efeknya begitu dahsyat, di mana Zoro harus terluka cukup parah akibat serangan itu. Meski begitu, Zoro diperlihatkan masih mampu untuk mengalahkan Prometheus. Namun ada sesuatu yang menarik di akhir chapter 1009 yang berkaitan dengan detail yang ditampilkan oleh Oda Sensei, yaitu dalam satu panel terlihat bagaimana Zoro mengeluarkan darah dan terbatuk. Yang menjadi perhatian di sini adalah Zoro kehilangan bandana hitam yang digunakannya, dan jika kita perhatikan secara saksama, mata sebelah kiri Zoro terlihat seperti bola mata yang menyala. Meskipun tampak hanya terbuka sedikit saja, mata Zoro yang selama ini tertutup itu tampak seperti benar-benar buta, namun memiliki bagian putih yang lebih banyak dan hanya setitik hitam di tengah. Apakah ini pertanda kekuatan tersembunyi di baliknya?
Memang benar, belum ada konfirmasi apapun tentang bagian mata kiri Zoro yang terlihat menyala tersebut. Namun kami merasa itu ada kaitannya dengan aura iblis yang ditampilkan Zoro di chapter 1010 kemarin, di mana Kaido mengklaim Zoro memiliki Housoku Haki dari aura yang dipancarkannya ketika hendak menyerang Kaido. Namun, Zoro membantah itu semua. Zoro mungkin tidak menyadari Housoku Haki yang dimilikinya, atau Zoro sendiri memiliki kekuatan yang lain namun setara dengan Housoku Haki. Nah, kami sendiri sebenarnya lebih menyukai jika Zoro memiliki kekuatan yang setara dengan Housoku Haki dibandingkan Zoro harus memiliki Housoku Haki layaknya Luffy dan Kid. Kami merasa jika seorang pendekar pedang terkuat harus memiliki sesuatu yang spesial dibandingkan hanya sekedar Housoku Haki. Hal itu merujuk kepada Mihawk yang merupakan pendekar pedang terkuat di dunia, namun tak pernah dikonfirmasi memiliki Housoku Haki. Kami merasa hal ini ada kaitannya antara murid dan guru yang saling terkoneksi, di mana Mihawk merasakan ada sesuatu yang sama seperti dirinya di dalam diri Zoro, yang mungkin kita bisa sebut aura iblis. Nah, aura iblis inilah yang nantinya akan membuat Zoro bisa sekuat Mihawk di masa depan. Kelebihan dari kekuatan ini juga kita masih belum mengetahuinya. Namun yang jelas, Zoro sudah memperlihatkan teknik Asura 9 pedang yang lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Aura iblis terpancar di sekitar tubuh dan pedang Zoro. Apakah ini berkaitan dengan mata kiri Zoro yang selama ini tertutup? Kami menganggap mungkin benar dikarenakan Zoro sepertinya menyimpan kekuatan iblis yang sebenarnya tidak disadari oleh dirinya, yang terbangkitkan secara tak sengaja melalui pedang Enma dan Sandai Kitetsu miliknya. Dan hal itu cukup terbukti ketika ia berhasil meningkatkan kekuatan serangan Asura miliknya kepada Kaido. Apakah itu sudah cukup? Kami rasa belum. Meski Zoro sudah ditampilkan tak berdaya, serangan Asura itu belum maksimal karena sebelumnya Zoro sudah kehabisan energi karena menerima serangan dari Kaido dan Big Mom. Kami sendiri berharap bahwa Zoro bisa memberikan dampak yang lebih lagi setelah dirinya pulih atau ketika energinya sudah kembali terisi. Karena dampak serangan yang diberikan Zoro meski dirinya tidak benar-benar fit sudah sangat luar biasa, apalagi dalam keadaan yang sangat prima. Mungkin Oda Sensei memberikan panggung untuk Zoro di Onigashima selain untuk Luffy. Namun kami rasa perjuangan Zoro belum harus berakhir. Terlalu cepat baginya untuk menyerah dan kehabisan energi. Zoro harus melampaui batasannya lagi dan lagi. Mungkin satu serangan yang mematikan untuk bisa setidaknya melumpuhkan Kaido di Onigashima. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang mata kiri Zoro yang akhirnya terbuka dan teknik rahasia di baliknya. Perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.